Bab 1076 debu telah mengendap. Ternyata Zhongli Meng benar-benar menang. Puluhan ribu murid tercengang ketika mendengar ini, dan mereka tidak dapat mempercayainya sejenak. Setelah hening sejenak, dengan beberapa bisikan, kegembiraan berangsur-angsur menyebar, dan senyum gembira menyapu puluhan ribu orang, dan sorak-sorai bergema di seluruh istana Changyun. Kakak senior Zhongli adalah pemenangnya. Hahaha, kakak senior Zhongli akan menjadi kepala suku. Ada keadilan di dunia. Semua kerja keras itu sepadan, kakak senior Zhongli memang ditakdirkan untuk menjadi yang terbaik. Kepala istana itu bijaksana. Lautan orang membungkuk dan memberi selamat. Kemenangan atau kekalahan pertempuran kepala suku juga tampaknya menegaskan bahwa keadilan mengalahkan kekuasaan. Nanli Qingming menerima banyak penghormatan, dan para murid terus bersorak dan merayakan. Sorak-sorai yang tak tertandingi itu tampaknya melampiaskan kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun. Di panggung yang tinggi, Nanli Qingming memandang lautan orang, dan murid-muridnya bergerak sedikit. Terutama saat melihat Zhongli Meng yang bersemangat memberi hormat, matanya penuh dengan makna yang dalam. Beberapa Master Tianzong di sekitarnya juga memberi hormat dan memberi selamat dengan tepat. Selamat kepada Master Istana Nanli. Istana Surgawi Changyun telah memilih gadis yang begitu cantik, dan masa depannya tidak terbatas. Selamat kepada Saudara Nanli, saya harap Anda akan menjaga saya dengan baik di masa depan. Selamat. 7 master itu iri, dan mereka sangat elegan. Nanli sangat jelas tentang pikiran semua orang. Dia dapat melihat bahwa Zhongli Meng pasti memiliki latar belakang yang besar, jadi bagaimana mungkin sekelompok orang ini tidak melihatnya. Dengan Zhongli Meng di masa depan, Istana Surgawi tidak akan tergoyahkan, tidak heran mereka begitu sopan. Namun, dia terdiam dan menundukkan tinjunya sebagai balasan. Tidak, Anda terlalu sopan. Kata-kata dan perbuatannya tidak dapat menyembunyikan semangatnya yang tinggi. 7 master itu kembali iri. Namun, tidak peduli seberapa masamnya hati mereka, mereka juga menyadari kenyataan, terutama 100.000 mayat iblis, yang sudah cukup. Untuk sementara waktu, dari tangga batu giok hingga murid-murid luar bidang seni bela diri. Seluruh istana surgawi Changyun dipenuhi dengan kegembiraan. Zhongli Meng bahkan menutupi bibir merahnya, air mata di matanya, dan kata-kata yang telah mengendap di debu bergema di benaknya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah begitu banyak liku-liku, dia benar-benar menang. Dia tidak pernah berpikir bahwa cincin yang diberikan Penatua Wei kepadanya di awal benar-benar berisi sejumlah besar mayat iblis. Sungguh konyol bahwa dia takut ditipu dan tidak berani membukanya. Melihat kembali ke saudara-saudara di sekitarnya, dia penuh dengan emosi. Memikirkan masa lalu, rasa terima kasih meluap dari wajahnya. Bahkan Yi Feng, yang hanya pernah bertemu Sui Hansing sekali, sangat dirindukannya saat ini. Tetapi dia masih tidak dapat mengetahui mengapa Penatua Wei membantunya begitu banyak, dan ada 100.000 mayat iblis ini. Ada kegembiraan dan tawa di sekelilingnya. Sementara seluruh dunia merayakan, hanya Fu Haotian yang memiliki wajah pucat. Dia menatap Zhongli Meng dengan tajam, dan ketika dia melihat pemandangan yang penuh semangat dikelilingi oleh orang-orang, dia akhirnya marah. Dia tiba-tiba mengangkat matanya dan menggertakkan giginya ke arah panggung tinggi. Nanli Qingming, ketua itu pasti milikku, terlahir untuk menjadi milikku. Kamu berani membiarkan Zhongli Meng mengambil alih sarang burung murai, apakah kamu memiliki kakekku di matamu? Ketika kemarahan kakekku jatuh di masa depan, bisakah kamu menanggungnya? Teriakan itu mengejutkan sekeliling dan banyak murid melihat ke belakang dengan heran. Di hadapan semua orang, dahi Fu Haotian menonjol dengan urat-urat, dan dia menunjuk dengan mata merah. 2 jari menunjuk ke Master Istana Nanli di panggung tinggi. Menyaksikan postur arogan Zhang dan mendengarnya memanggil Master Istana dengan namanya, puluhan ribu murid tercengang. Tanpa diduga, Tuan Fu, yang biasanya lembut dan anggun, benar-benar menunjukkan penampilan yang buruk, dan berani bersikap kasar di depan puluhan ribu orang dan berteriak pada Master Istana. Melihat penampilannya yang marah, jelas bahwa dia telah diliputi amarah. Bab 1077 telapak tangan di belakang. Dengan sikap seperti itu, sulit untuk mencapai hal-hal besar. Jabatan kepala suku hampir jatuh ke tangan orang seperti itu. Memikirkannya sungguh menakutkan. Banyak murid menunjukkan ekspresi yang rumit. Tindakan pemberontakan ini sangat kontras dengan yang sebelumnya. Keamanan lubang pantat bukanlah orang yang sama. Bahkan jika dia adalah cucu dari tetua tertinggi, itu terlalu berlebihan. Di panggung tinggi, Nanli Qingming menatap ke bawah dengan dingin dengan ekspresi muram. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengulurkan telapak tangannya, dan angin serta awan berubah warna dalam sekejap. Kekuatan jalan yang mengerikan itu mengembun seperti seberkas cahaya, menutupi bagian atas dan menekan ke bawah. Itu hanya sesaat. Fu Haotian ditekan ke tanah, seperti semut, dan batu bata biru hancur menjadi 3/4 tanah. Bang! Suara keras menyebar kemana-mana. Tuan Fu yang berteriak-teriak itu memiliki mulut penuh lumpur dan wajah berdarah. Bahkan dalam menghadapi penindasan oleh Master Sekte sendiri, pemuda ini masih memiliki wajah yang garang, terus-menerus mengancam dan mengaum dengan wajah menyamping, berjuang dengan urat biru yang menonjol. Nanli Qingming,
Jika kau berani menyerangku, saat kakek keluar dari tempat persembunyian, tidak seorang pun dari kalian akan dapat melarikan diri. Raungan itu bergema di langit dan bumi. Para murid di sekitarnya ketakutan dan menunjukkan rasa takut di mata mereka. Namun, Master Istana Nanli bersikap acuh tak acuh selama seluruh proses. Dia tidak menahan diri karena ancaman itu, tetapi menekan telapak tangannya lagi. Setengah dari tubuh Fu Haotian terkubur di tanah. Kekuatan yang kuat menekannya begitu keras sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Akhirnya, kedamaian dipulihkan. Ekspresi Master Istana Nanli sedikit mereda, dan dia menunduk menatap pelayan itu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, dan suaranya begitu keras hingga langsung membumbung ke langit. Laporkan masalah ini kepada tetua tertinggi. Tidak peduli apapun konsekuensinya, Master Istana ini akan menanggung semuanya. Pelayan itu kembali sadar, membungkuk, dan bergegas pergi. Nanli Qingming kemudian menarik tangannya, dan tampaknya menatap Wei Zhenfang secara tidak sengaja, dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, yang berkedip samar. Tetua Wei, maafkan aku karena mengolok-olokmu. Apakah ini adil? Sialan. Kepala Istana Nanli harus bertindak sesuai keinginanku. Ini mengejutkan Wei Zhenfang. Siapa yang berani memikirkan ini sebelumnya? Cek, sekarang benar-benar berbeda. Wei Zhenfang merasa gembira. Dia panik sekaligus senang, tetapi wajahnya setenang anjing tua. Tidak peduli apa, dia sekarang adalah juru bicara orang itu, jadi dia tidak bisa bersikap kasar. Jadi dia membelai janggutnya dengan satu tangan, dan wajahnya penuh dengan ketenangan seorang tuan. Ahem, kepala istana terlalu serius. Kita bisa menangani semuanya dengan tidak memihak. Mendengar ini, Nanli Qingming menghela napas lega, dan para tetua senior lainnya mengangguk diam-diam. Hutan bambu ungu di puncak gunung. Aliran cahaya terbang dan mendarat di luar rumah bambu. Pelayan itu muncul dan memberi hormat dengan panik. Laporkan kepada tetua tertinggi. Tuan muda ditekan oleh kepala istana Nanli sendiri. Zhong Limeng menjadi murid utama. Tolong biarkan tetua tertinggi yang memutuskan. Pelayan itu sudah panik ketika dia berbicara dengan gugup. Memikirkan gaya kejam tetua tertinggi, dia ketakutan dan pucat. Keheningan hanya beberapa napas lebih lama dari ribuan tahun. Pelayan itu dipenuhi dengan rasa takut yang terpendam, dan rambutnya basah oleh keringat dingin. Tetua tertinggi terkenal karena ketegasannya dalam membunuh dan tidak akan menoleransi kegagalan apapun. Meskipun dia telah melepaskan posisi kepala istana selama bertahun-tahun, reputasinya masih mengejutkan seluruh istana surgawi. Kegagalan ini, terutama penindasan terhadap cucunya, pasti akan mendatangkan kemarahan yang mengerikan. Ketika pelayan itu merangkak dengan gugup, sebuah suara rendah datang dari rumah bambu. Sampaikan perintahku untuk memenjarakan Fu Haotian. Klik. Hati pelayan itu tercekat ketika dia mendengarnya, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia mengangkat matanya karena terkejut dan bertanya dengan suara gemetar. Di penjara, ini, tuan muda adalah darah dagingmu, cucumu. Tetua tertinggi. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh suara dingin dari rumah. Apakah kamu perlu mengingatkanku tentang ini? Aku belum bingung. Pembantu itu buru-buru menundukkan kepalanya dan merangkak ketakutan. Pintu bambu itu perlahan terbuka. Pria tua berpakaian preman itu duduk di futon dengan punggungnya menghadap pintu bambu. Pria tua itu tidak pernah menoleh ke belakang, hanya kata-kata serius yang keluar dengan lembut. Karena dia adalah cucuku, aku harus melakukan ini. Zhong Limeng dapat mengeluarkan 100.000 mayat iblis surgawi, termasuk banyak iblis kelas 3. Ini adalah metode yang luar biasa. Tangan di belakangnya tidak tergoyahkan, dan bahkan aku tidak berani menyinggung perasaannya. Tianer dibutakan oleh kemenangan dan kekalahan sementara dan tidak dapat melihat celahnya. Meskipun aku sudah tua, aku masih memiliki pikiran yang jernih. Saat ini, hanya ada satu kesempatan untuk memenjarakannya. Mendengar ini, pelayan itu sangat terkejut hingga punggungnya terasa dingin. Desis. Bahkan tetua tertinggi pun takut menundukkan kepalanya. Latar belakang Zhong Limeng sangat mengerikan. Pelayan itu tidak berani memikirkannya lagi, dan buru-buru menanggapi perintah itu dan bergegas ke lapangan seni bela diri. Ketika aliran cahaya melewati lautan awan di Istana Peri, orang tua itu akhirnya perlahan membuka matanya, dan kesungguhan muncul di matanya yang keruh. Dia mendesah tak berdaya, penuh dengan perubahan. Hei, bab 1078 masalah kebahagiaan aliran cahaya jatuh ke arena seni bela diri, dan pelayan itu muncul lagi. Semua orang tahu bahwa kemunculannya pasti membawa perintah dari tetua tertinggi. Puluhan ribu murid tampak tegas dan suasana menjadi tegang. Di bawah perhatian orang banyak, pelayan itu membungkuk ke panggung tinggi. Kepala istana, sampaikan perintah tetua tertinggi untuk memenjarakan Fu Haotian. Swiss. Jutaan orang tiba-tiba mendongak. Dia benar-benar membunuh kerabatnya demi keadilan. Ini, apakah dia masih tetua tertinggi yang dulunya mendominasi dan sewenang-wenang? Murid-murid dalam dan luar tampak tidak percaya, tetapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Pinggiran arena seni bela diri bahkan lebih sunyi. Banyak tetua tampak berpikir, dan warna-warna aneh melintas di mata mereka.
Fu Haotian, yang tertutup debu, sangat terkejut hingga wajahnya menjadi pucat. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kakek tidak mungkin mengeluarkan perintah seperti itu. Pasti kau, Jalang, yang mengkhianati dunia luar dan menyebarkan perintah itu secara salah. Kutukan-kutukan yang keras terus terdengar, dan mereka tampak sedikit gila. Semua orang di arena tercengang, dan tidak ada yang menanggapi sama sekali. Hanya suara Nanli yang jelas dan cerah yang bergema. Ikuti perintah tetua tertinggi, bawa Fu Haotian pergi. Nada suaranya sangat alami, seolah-olah tidak ada kejutan sama sekali. Beberapa tetua menanggapi secara pribadi dan segera mengikat Fu Haotian. Tidak, tidak. Dalam raungan yang pecah, Tuan Fu yang sombong dikawal pergi, dan raungan kesedihan dan kemarahan terus menyebar, dan akhirnya membuat puluhan ribu murid yakin akan kebenarannya. Tiba-tiba, diskusi yang panas meledak dan bersorak. Sial, Fu Haotian telah sampai pada hari ini. Tetua tertinggi itu bijaksana. Upacara kepala suku ini benar-benar menarik, dan kedua belah pihak memiliki trik yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, kakak senior Zhongli masih yang lebih baik. Ada begitu banyak liku-liku, itu tidak terduga. Haha, aku bilang kakak senior Zhongli yang menang. Betapa tidak tahu malunya kamu. Kamu telah mengubah kata-katamu 3 kali. Selamat kepada kakak senior Zhongli. Kepala istana bijaksana, dan tetua tertinggi bijaksana. Sorak-sorai mengguncang bumi, dan puluhan ribu murid bersemangat. Zhongli Meng dikelilingi oleh orang-orang yang memberi selamat kepadanya. Dia menikmati kemuliaan dalam mimpinya. Segalanya terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dia ditakdirkan untuk menjadi tak terlupakan. Di panggung tinggi, banyak guru juga tersenyum. Itu adalah pemandangan yang damai dan memuaskan. 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Pintu masuk halaman samping kepala suku penuh dengan orang. Para tamu pergi satu demi satu. Udara masih dipenuhi dengan aroma anggur yang memabukkan. Meja-meja di dalam dan di luar halaman berantakan. Di aula, beberapa saudara sedang menghitung daftar hadiah, dan seruan tidak pernah berhenti. Zenren Jihuo mengirimkan Joshua Yanyang dan, yang merupakan ramuan tingkat surgawi. Jika kakak senior mengambilnya saat dia menerobos di masa depan, peluangnya akan meningkat setidaknya 30%. Long Yue Xuanji juga mengirimkan Yuehua King Xinlu. Dikatakan bahwa mengambil harta ini dapat membuat seseorang tampak awet muda selama 10.000 tahun. Itu juga merupakan harta suci tingkat surgawi yang legendaris. Apa itu? Tetua Agung Qian Yuan Tianmen mengirimkan gaun warna-warni berumbai, yang secara khusus ditandai sebagai tingkat surgawi tingkat 2. Tingkat surgawi tingkat 2. Ya ampun. Dengan semua harta ini digabungkan, Tianzong biasa tidak memiliki fondasi seperti itu. Bahkan kepala istana Nanli mungkin akan tergoda. Omong kosong, bagaimana mungkin kepala istana tergoda oleh hadiah kakak senior? Ya, bagaimana mungkin kepala istana mengenakan pakaian wanita? Para saudara berseru dan berdiskusi, mata mereka hampir dibutakan oleh semua jenis harta. Dia menghirup udara dingin dan sedikit tidak terkendali karena kegembiraan. Zhongli Meng juga terkejut dan tersanjung oleh kebaikan banyak senior Tianzong, tetapi dia tetap tenang, dan dia cepat sadar. Dia segera berbicara pelan untuk menghentikan topik yang semakin keterlaluan itu. Adik muda Lu, sesama saudara junior, jangan bicara omong kosong tentang kepala istana dan para senior. Semua orang menahan diri sedikit, tetapi mereka lebih hormat dan ingin tahu tentang Zhongli Meng. Kakak senior, saya mendengar bahwa tetua tertinggi telah mengasingkan diri baru-baru ini. Apa pendapat Anda tentang ini? Kakak senior, mengapa tetua Wei banyak membantu Anda? Saya tidak menyangka tetua Wei memiliki tangan seperti itu. Dia benar-benar orang sungguhan yang tidak menunjukkan warna aslinya. Kakak senior, Anda juga tidak bisa menyembunyikannya dari kami. Kami telah melalui hidup dan mati bersama. Anda adalah kepala suku, Anda tidak bisa terlalu sopan. Semua orang tampak berperilaku normal, tetapi kata-kata dan tindakan mereka tidak setenang sebelumnya, dan mereka jelas lebih hormat. Zhongli Meng bersikap sedekat biasanya, dan membalas dengan senyuman. Namun, saat dihadapkan dengan banyak pertanyaan, dia juga bingung. Ini, rekan-rekan seperguruanku, sejujurnya, aku tidak tahu cerita di balik semua ini. Ekspresi Zhongli Meng menjadi sedikit serius. Mungkin kalian tidak percaya, tetapi aku benar-benar tidak tahu. Kalau dipikir-pikir lagi, bantuan tetua Wei sangat aneh. Aku sama sekali tidak tahu alasannya. Dari mayat-mayat iblis yang mengerikan itu, pasti ada kekuatan misterius dan kuat di balik tetua Wei. Mengenai guru di balik layar, aku tidak tahu. Namun, rekan-rekan seperguruan, harap diingat bahwa kalian tidak boleh bersikap kasar kepada tetua Wei di masa mendatang. Kata-kata serius itu terdengar satu demi satu, dan para seperguruan itu setengah percaya dan setengah ragu. Jika mereka tidak mengenal karakter Zhongli Meng dengan baik, dan mendengar nasihat yang begitu tulus, siapapun akan berpikir bahwa Zhongli Meng telah bangkit dan mereka tidak akan memiliki persinggungan. Semua orang membungkuk dengan rasa terima kasih, dan mata mereka menunjukkan kedekatan. Terima kasih atas saranmu, kakak senior. Sepertinya kakak senior benar-benar tidak tahu. Kami salah paham. Saya harap kakak senior memaafkan kami.
Terdengar tawa, dan suasana sedikit mereda. Adik laki-laki ke-13 yang masih muda itu membungkuk dan bertanya, mengungkapkan keraguan utamanya. Kakak, apakah kamu tidak pernah bertanya kepada Penatua Wei? Kalimat ini menyentuh hati semua orang. Zhong Limeng tersenyum dan menjawab, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia juga tidak akan mengatakan apa-apa. Tetua Wei juga tidak akan mengatakan apa-apa. Dia sangat membantu, hanya untuk menjadi seorang guru yang tidak dikenal, ini benar-benar aneh. Semua orang bahkan lebih bingung, saling memandang tanpa jawaban. Mendengar jawaban ini, mereka hanya bisa menyingkirkan topik pembicaraan. Tidak peduli seberapa dekat mereka, setiap orang memiliki rahasia dan mustahil untuk sepenuhnya terbuka. Ini juga sifat manusia, tidak ada yang akan terlalu mempermasalahkannya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Zhong Limeng memang mengisyaratkannya beberapa kali? Setiap kali, lelaki tua Wei memiliki senyum misterius di wajahnya, dan dia mengucapkan 3 kata dengan mantap seperti harta karun yang langka. Kau tahu, memikirkan kembali senyum yang mantap dan misterius itu, Zhong Limeng masih bingung. Apa yang dia tahu? Dia tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, seorang murid datang untuk memberi hormat dan membungkuk dengan hormat. Laporkan kepada kepala saudari, kepala istana memanggilmu. Aula utama istana peri. Kursi-kursi mewah ditempatkan dengan rapi dan diatur dengan tenang di kedua sisi. Di masa lalu, hanya pada hari-hari khusus seseorang dapat memperoleh kehormatan untuk bertemu dengan kepala istana. Aula itu akan dipenuhi oleh para tetua, disusun dari yang paling kanan hingga yang paling senior. Namun, hari ini, tidak ada seorang pun. Aula yang megah itu sangat kosong dan sunyi. Nanli Qingming duduk di kursi giok dengan tenang, tampak mudah didekati. Di sebelah kanan, Zhong Limeng duduk dengan gugup bersamanya, masih sedikit pendiam, jelas masih belum bisa beradaptasi dengan posisi murid utama. Ketika dihadapkan dengan beberapa sapaan, dia juga menanggapi dengan acuh tak acuh. Setelah menyesap beberapa teguk teh peri, senyum Nanli Qingming menjadi lebih lembut. Kepala Zhongli, tidak ada orang luar hari ini, jadi Anda tidak perlu bersikap begitu pendiam. Saat itu, ayahmu dan aku adalah teman lama. Sebagai putri seorang teman lama, Anda harus memanggilku paman. Mulai sekarang, ketika tidak ada yang lain, aku akan memanggilmu keponakan. Bagaimana menurutmu? Kata-kata itu menjadi lebih intim, dengan kelembutan yang agak melampaui status mereka. Itu benar-benar terdengar seperti teman lama, bukan kepala istana dan kepala yang saling menyapa. Jika ada orang lain yang hadir, mereka mungkin akan terkejut. Zhong Limeng merasa tersanjung, lalu berdiri dan membungkuk dengan gugup. Kepala istana, Anda terlalu baik, Zhong Limeng tidak layak untuk itu. Melihat tatapan itu, Nanli Qingming perlahan melambaikan tangannya untuk menghiburnya. Keponakanku, tidak perlu bersikap begitu sopan. Saya sudah lama tahu bahwa Anda berbakat, dan saya juga ingin membantu Anda. Upacara ketua sebelumnya juga merupakan niat awal saya. Anda harus menjadi ketua Tiangong saya, dan identitas keponakan ini juga merupakan fakta. Mendengar ini, Zhong Limeng harus mengungkapkan rasa terima kasih dan membungkuk, tidak berani menolak. Nanli Qingming mengambil kesempatan untuk terus berbicara, dengan senyum yang lebih lembut. Keponakan, Anda dan saya adalah teman lama, dan kami akan secara berturut-turut mengambil alih Tiangong. Itu adalah takdir yang telah ditakdirkan. Beberapa hal, juga harus diungkapkan. Saat dia berkata, Nanli Qingming merendahkan suaranya dan senyumnya sedikit tertahan. Saya tidak tahu, siapa orang di belakang Anda. Zhong Limeng akhirnya menunjukkan kesadaran yang tiba-tiba. Ternyata kedatangan dan kesopanan kepala istana Nanli yang tiba-tiba itu hanya untuk masalah ini. Motif ini juga merupakan sifat manusia, dan tidak berbeda dengan para senior Tianzong sebelumnya. Secara teori, kepala istana Nanli bukanlah orang luar, dan dia telah dengan tegas mendukung dirinya sendiri sebelumnya, jadi tidak apa-apa bagi Zhong Limeng untuk memberitahunya sesuatu. Sayangnya, dia hanya bisa memaksakan senyum. Kepala istana, mohon maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Melihat ini, Nanli Qingming berpura-pura tidak senang dan memalingkan mukanya. Keponakan, kamu bahkan tidak memberitahuku, kamu bersikap sangat formal. Meskipun masalah ini serius, tidak perlu khawatir padaku, kita adalah keluarga. Melihat wajah kepala istana yang tersenyum, Zhong Limeng hanya bisa menahan diri dan tersenyum, dengan wajah yang penuh dengan ketidakberdayaan. Seluruh dunia mencarinya untuk bertanya, kepada siapa dia bisa bertanya. Dia benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kekuatan misterius dan mengerikan itu, dan kebajikan serta kemampuan apa yang dimilikinya untuk didukung sejauh ini. Meskipun pencapaiannya saat ini membuatnya sangat bersemangat, situasi yang tidak jelas membuatnya gelisah, dan dia tidak dapat mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bab 1078 Pulau Bayangan adalah rumah Pulau Bayangan. Lokasi konstruksi pinggiran kota. Siang menjelang, dan sekarang saatnya istirahat makan siang. Pekerja dari semua ukuran melepas helm mereka dan duduk di bawah naungan pohon. Mereka baru saja mengambil kotak makan siang yang dikirim. Sebelum mereka bahkan bisa mulai makan, puluhan pekerja menatap lokasi konstruksi di depan mereka dengan tercengang.
Di depan mata, sebuah gerobak dengan panik mengangkut batu bata, bergerak maju mundur dengan cepat antara tumpukan batu bata dan fondasi. Percikan api hampir keluar dari roda, dan asap serta debu ada di mana-mana. Di sebelah tumpukan batu bata, ada orang lain yang mengayunkan tangannya untuk membawa batu bata. Dalam sekejap mata, gerobak penuh terisi. Gerakannya sangat terampil dan anggun, bahkan tanpa melihatnya. Gerakan mekanisnya sempurna, seolah-olah dia telah mencapai alam, memiliki batu bata di hatinya. Kedua pekerja teladan yang tak kenal lelah ini adalah ayah dan anak keluarga Xiong. Lokasi konstruksi itu sangat panas, dan tidak jelas apakah itu karena keduanya begitu sibuk dan bersemangat, memancarkan antusiasme yang mengerikan, atau karena cuaca yang panas. Puluhan pekerja tenggorokannya kering. Keduanya bekerja sama dengan sempurna, dan tidak ada niat untuk berhenti. Tidak ada ketidakpuasan di wajah mereka, hanya senyum yang tidak pernah lelah. Kotak makan siang belum dingin, dan mereka telah memindahkan gunung batu bata lain setinggi beberapa kaki. Itu sangat keterlaluan. Setelah menonton untuk waktu yang lama, puluhan pekerja menatap dengan mata terbuka lebar, dan mereka bahkan merasa bahwa makanan di tangan mereka tidak harum lagi, dan hati mereka tiba-tiba menjadi gelisah tanpa alasan. Mereka saling memandang dengan tenang, dan kutukan mulai bercampur di komentar. Haruskah kita melakukan lebih banyak pekerjaan? Ada yang salah. Jika ini terus berlanjut, kita tidak bisa mengejar kedua pendatang baru ini. Sial, kedua ayah dan anak ini sangat rakus sehingga mereka bahkan tidak makan. Nima, siapa yang bisa lebih rakus dari ini? Benar sekali, bahkan keledai-keledai di tim produksi tidak begitu keterlaluan. Terlalu kejam. Gumaman itu semakin lama semakin keras, dan akhirnya sampai ke telinga ayah dan anak Xiong. Mendengar suara itu, Xiong Fan, yang baru saja memuat truk batu bata, menoleh ke belakang dengan licik. Nak, kita telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini dan telah mengundang kecemburuan. Orang-orang hebat selalu dikucilkan. Mengapa kamu tidak beristirahat dulu untuk menghindari kritik? Aku sudah tua dan aku tidak takut dengan bahaya dunia. Kamu, nak, tidak boleh bertindak berdasarkan dorongan hati dan memahami cara-cara dunia. Xiong Zong mengangguk sedikit, seolah-olah dia akan mendengarkan nasihat dan beristirahat. Tetapi ketika dia melihat senyum di mata ayahnya, tangannya, yang hendak melepaskan, tiba-tiba mengencangkan stang di tangannya, dan senyum yang lebih intens muncul di wajahnya. Ayah, aku tidak lelah, kamu harus beristirahat dengan baik. Seperti kata pepatah, yang lebih mudah menderita saat kamu jauh dari rumah. Lebih baik biarkan aku, anak kecil, melakukan lebih banyak kerja keras memindahkan batu bata. Ayah dan anak itu saling tersenyum penuh arti, dengan ekspresi yang sama. Melihat kemajuan besar putranya, Xiong Fan membelai janggutnya dengan puas. Tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya kamu tidak hanya membuat kemajuan besar dalam kultivasimu baru-baru ini, tetapi juga memahami prinsip kultivasi yang keras dan ketekunan. Kamu akhirnya masuk akal. Aku sangat senang sebagai seorang ayah. Saat dia berkata, Xiong Fan berbisik di telinganya untuk menyemangatinya. Nak, itu benar. Sejujurnya, aku mendapat banyak manfaat dari memindahkan batu bata untuk ayahku. Aku tidak hanya menerobos peringkat surgawi, aku juga baru-baru ini menyadari teknik telapak tangan yang kuat, yang untuk sementara diberi nama, telapak tangan memindahkan batu bata, yang setidaknya merupakan seni bela diri peringkat surgawi. Aku akan mengajarimu nanti jika aku punya kesempatan. Pekerjaan bagus memindahkan batu bata ini tidak boleh diberikan kepada orang lain. Mata Xiong Zong bergetar, lalu dia mengangguk sambil tersenyum. Ikuti ajaran ayahmu. Hehe, sejujurnya, anakku juga telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya, dan aku juga telah menyadari sebuah jurus yang disebut, tangan dorong kereta, yang juga merupakan seni bela diri yang mengerikan. Mendengar ini, mata Xiong Fan menunjukkan kegembiraan yang tak terduga. Oh, anakku memang lebih berbakat, dan masa depannya tidak terbatas. Tidak, tidak, itu semua berkat nasihatmu, ayah. Kedua ayah dan anak itu terkekeh di telinga masing-masing, dan aura Raja Gulungan itu sebanding. Di bawah pohon tidak jauh dari sana, sekelompok pekerja menggertakkan gigi mereka secara diam-diam, membenci penampilan mereka yang berkolusi, dan hendak menyingsingkan lengan baju mereka untuk memperebutkan siapa yang lebih baik. Pada saat ini, pemimpin tim yang telah lama mengawasi datang dengan tangan di belakang punggungnya. Begitu pemimpin tim yang mengenakan topi biru muncul, semua orang berdiri dan memberi hormat. Halo, Kapten. Ayah dan anak Xiong juga menahan ekspresi mereka, menunjukkan sedikit kekaguman di mata mereka, tidak lagi bodoh seperti sebelumnya. Mata pemimpin tim menyapu kerumunan dan berhenti pada ayah dan anak itu. Dalam beberapa hari terakhir, kalian berdua telah tampil dengan baik dan membuat kemajuan besar. Saat suara itu jatuh, sekelompok pekerja menggertakkan gigi, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Merasakan tatapan cemburu, ayah dan anak itu diam-diam senang di hati mereka, dan memberi hormat dengan tenang di permukaan. Kapten, Anda terlalu baik, kami merasa terhormat. Pemimpin tim mengangguk sedikit dan melambaikan tangan kanannya. Dua pasang sarung tangan terbang ke arahnya.
Ayah dan anak Xiong mengambil sarung tangan itu, merasakan napas dan bahan yang luar biasa, dan wajah mereka jelas menjadi gugup. Kalian berdua telah rajin baru-baru ini. Kali ini, kesempatan untuk keluar dan mencari bahan bangunan akan diserahkan kepada kalian. Dua pasang sarung tangan ini diberikan oleh atasan. Kualitasnya bagus, jadi diberikan kepada kalian. Dalam 10 hari, bawa kembali mayat iblis, dan jumlah mayat iblis akan dihargai. Saya harap Anda akan melakukan yang terbaik dan jangan mengecewakan atasan dan kapten ini. Kata-kata keras bergema, dan ayah dan anak Xiong sudah penuh dengan kegembiraan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, mereka buru-buru memberi hormat dan menjawab dengan keras. Terima kasih atas dukungan Anda, Kapten. Kami ayah dan anak akan melakukan yang terbaik. Kapten pergi dengan puas, dan keduanya berani bangkit perlahan. Memegang sarung tangan dengan panik, wajah Xiong Fan memerah karena kegembiraan. Ini, sarung tangan ini berkualitas luar biasa, setidaknya ini kelas surgawi. Xiong Zong tampak gembira, seolah-olah dia sedang bermimpi. Ayah, upaya kita tidak sia-sia, dan kita akan sangat sukses di masa depan. Kedua ayah dan anak itu saling memandang dengan gembira, hampir menangis karena kegembiraan. Siapa yang bisa mengira, mereka telah melalui kehidupan yang sulit, dan mengalami pengalaman aneh di Yunsing. Akhirnya, mereka memiliki situasi hari ini dan mendapatkan harta kelas 2 dari peringkat surgawi. Memikirkan semua kepahitan, ayah dan anak itu sangat gembira sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Melihat ekspresi gembira itu, mata sekelompok pekerja bersinar hijau, tetapi mereka harus diyakinkan. Tidak peduli seberapa cemburu mereka, upaya ayah dan anak Xiong itu jelas bagi semua orang. Hampir tanpa kata-kata, semua orang dengan panik mengambil kotak makan siang mereka dan bergegas ke lokasi konstruksi. Dalam sekejap mata, lokasi konstruksi dipenuhi asap dan debu. Ayah dan anak Xiong itu melihat ke belakang dengan tenang, dengan emosi yang tak terlukiskan. Itu hanya beberapa hari kerja keras, tetapi apa yang mereka dapatkan jauh lebih baik daripada setengah dari seumur hidup mereka yang biasa-biasa saja. Lokasi konstruksi yang dulu membuat mereka merasa sedih sekarang tampak begitu baik, dan mereka merasa sangat terhormat dan bangga berada di sini. Mulai sekarang, mereka akan bekerja keras di lokasi konstruksi sampai mereka meninggal, dan mereka akan dimakamkan di sini setelah mereka meninggal. Pulau Bayangan adalah rumah mereka yang sebenarnya. Rasa memiliki ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka miliki dalam hidup mereka. Bab 1079 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Saat itu, meskipun Xiong Fan adalah seorang tetua paviliun Dewa Bulan, dia selalu tunduk dan harus rendah hati untuk beberapa ramuan. Pengalaman ini membuatku marah ketika memikirkannya. Bagaimana seseorang bisa hidup seperti ini? Hidup adalah ketika Anda bekerja keras dan mendapatkan imbalan. Apa yang disebut posisi tetua paviliun Dewa Bulan telah lama dibuang keluar jendela oleh Xiong Fan. Setelah sekadar membersihkan debu di samping lokasi konstruksi, ayah dan anak itu tampak berseri-seri, seolah-olah mereka telah mengubah penampilan mereka dan memasuki babak kehidupan baru. Ini adalah kesempatan seperti mimpi untuk dilahirkan kembali hanya dalam beberapa hari. Mengenakan pakaian biasa, ayah dan anak itu berjalan keluar dari lokasi konstruksi dan berjalan cepat di sepanjang jalan, tampak sangat bangga. Sekarang setelah dia memiliki harta karun dan kultivasinya telah meningkat pesat, dia tidak dapat menahan perasaan banyak emosi. Xiong Zong muda penuh dengan energi dan antusiasme. Ayah, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan membawa kembali mayat iblis yang cukup banyak untuk dilaporkan. Kita tidak boleh membiarkan kapten kehilangan muka. Kita tidak akan pernah kembali ke paviliun Dewa Bulan dalam hidup ini. Xiong Fan mengangguk sambil tersenyum, matanya penuh kepuasan. Nak, kamu benar-benar telah membuat kemajuan besar. Sambil menggumamkan nama paviliun Dewa Bulan, wajah Xiong Fan sedikit tidak senang. Kita memang harus melakukan yang terbaik, tetapi periode 10 hari masih cukup. Kita perlu kembali ke paviliun Dewa Bulan lagi. Master paviliun Dewa Bulan dulu sombong dan selalu meremehkanku. Orang-orang di sekte juga mengabaikanku. Ayah dan aku menderita banyak keluhan. Sekarang kita berbeda dari masa lalu. Bisakah kamu menelan napas ini? Bahkan jika kamu tidak peduli dengan orang-orang biasa-biasa saja itu, apakah kamu sudah melupakan kesombongan King Yin Xianyun? Tidakkah kamu benar-benar ingin kembali dan membiarkan orang-orang yang meremehkan orang lain membuka mata mereka? Seperti kata pepatah, tidak ada yang mengenal putranya lebih baik daripada ayahnya. Kata-kata ini benar-benar menyentuh hati Xiong Zong. Dalam beberapa hari terakhir, dia bekerja hampir siang dan malam untuk memindahkan batu bata, tidak hanya untuk memenuhi harapan ayahnya, tetapi juga untuk memanfaatkan kesempatan, sehingga dia bisa bangga di masa depan. Seorang pria sejati harus membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Jika Anda tidak bisa melepaskan kebencian Anda selama bertahun-tahun, Anda mungkin menjadi iblis di hati Anda, yang sangat berbahaya bagi kultivasi Anda. Tetapi memikirkan kultivasi mendalam dari Master Paviliun Dewa Bulan, Xiong Zong masih memiliki sedikit rasa takut dalam ingatannya. Ayah, Anda benar. Namun, Master Paviliun Dewa Bulan adalah seorang guru surgawi bertahun-tahun yang lalu.
Ayah saya dan saya telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi, dan saya khawatir sulit untuk benar-benar melampauinya. Ini masalah kecil untuk kehilangan muka kali ini. Jika pekerjaan di lokasi konstruksi tidak dilakukan dengan baik, itu akan menjadi kerugian besar. Xiong Fan tersenyum tipis, dan kepercayaan diri muncul dari sudut-sudut perubahannya. Haha, apa itu Master Paviliun Dewa Bulan? Apakah kamu lupa bahwa kita masih memiliki sarung tangan yang diberikan oleh Kapten? Harta surgawi biasa tidak cukup di depannya, jadi apa yang perlu ditakutkan dari Paviliun Dewa Bulan? Kita ayah dan anak sudah cukup untuk mendominasi daerah Lansing. Mendengar ini, Xiong Zong menepuk pahanya. Ya, ayah memang bijaksana. Mari kita kembali dan menghapus keluhan masa lalu, dan biarkan katak-katak di sumur itu tahu apa artinya 30 tahun kesulitan. Kedua ayah dan anak itu sangat bersemangat, dan meninggalkan Pulau Bayangan dalam sekejap mata. Ketika mereka kembali ke benua Yunsing, mereka akan segera berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki koridor kuno. Melewati koridor kuno, mereka kembali ke benua Lansing. Ayah dan anak Xiong melangkah ke udara. Xiong Fan mengingat situasi ketika dia meninggalkan pulau tadi, dengan ketakutan yang masih ada di wajahnya. Ayah, penjaga gerbang itu benar-benar menakutkan, auranya begitu menakutkan hingga membuat orang takut. Dibandingkan dengannya, kita bahkan bukan semut. Xiong Fan mengangguk ketika mendengar suara itu, dan matanya juga penuh dengan rasa kagum. Benar sekali, aura penjaga gerbang senior itu tak terduga, mungkin lebih kuat dari Kapten. Ada begitu banyak master di Pulau Bayangan kita, dan kita mungkin menyinggung keberadaan yang menakutkan itu jika kita tidak berhati-hati. Di masa depan, ketika kita melakukan sesuatu di pulau itu, kita sebagai ayah dan anak harus selalu bersikap rendah hati, dan kita tidak boleh bangga dengan sedikit pencapaian. Xiong Zong mengangguk dengan sungguh-sungguh, matanya penuh dengan kerendahan hati. Anakku, ingatlah ajaran ayahmu. Ayah dan anak itu melangkah ke udara, dan dalam sekejap, mereka menempuh jarak ribuan mil. Setelah setengah jam, mereka berjalan melewati area kecil. Mereka hanya melihat kultivasi semut. Itu seperti dunia yang berbeda dari Pulau Bayangan. Lingkungan yang akrab tidak lagi ada di mata mereka. Kepercayaan diri di mata ayah dan anak itu semakin kuat. Hari ini berbeda dari masa lalu. Tidak ada kesombongan dalam tatapan itu, tetapi memancarkan kepercayaan diri penuh. Tatapan mata itu tenang dan rendah hati, memperlihatkan keadaan pikiran yang luar biasa. Siapapun yang melihatnya akan terkesima dengan sikapnya itu. Hingga mereka keluar dari kehampaan dan kembali mendaki kaki puncak raksasa itu. Sambil menatap plakat giok peri besar, Paviliun Dewa Bulan, ayah dan anak itu menghela napas. Tidak ada rasa kagum di wajah mereka, juga tidak ada riak-riak. Mereka setenang seperti melihat tempat biasa. Mereka saling tersenyum, dan mata ayah dan anak Xiong itu penuh percaya diri. Xiong Fan melangkah dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Setiap gerakan yang dilakukannya penuh dengan sikap seorang master yang kesepian dan bersalju. Tepat saat dia hendak melangkah ke gerbang, tiba-tiba, penghalang hijau muncul di depan kami, dan seluruh gunung peri tempat Paviliun Dewa Bulan berada diselimuti olehnya, memancarkan aura yang luar biasa, sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Susunan pelindung gunung. Xiong Zong tampak terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Susunan pelindung gunung itu luar biasa, tetapi memiliki kerugian yang sangat besar. Susunan itu tidak akan pernah diaktifkan kecuali pada saat yang kritis. Mungkinkah Paviliun Dewa Bulan telah menghadapi musuh yang kuat? Atau, apakah itu untuk berjaga-jaga terhadap kita? Seharusnya tidak. Bahkan jika kita telah lama pergi, masalah senjata ilahi tingkat surgawi tidak akan bocor. Mengenai kesempatan kita, itu tidak akan diketahui oleh orang luar. Bagaimana mungkin Paviliun Dewa Bulan memiliki tindakan pencegahan seperti itu sejak awal? Xiong Fan sedikit mengernyit, mengangkat tangannya dengan percaya diri dan menamparnya. Krak, perisai udara hijau besar itu langsung terguncang hingga mengeluarkan riak-riak. Kultivasi yang mengerikan itu tidak diragukan lagi terungkap, dan Xiong Fan berbicara dengan suara yang mendominasi. Di hadapan kekuatan absolut, apa yang disebut susunan pelindung gunung tidak layak disebut. Bahkan jika Paviliun Dewa Bulan benar-benar mendengar beberapa berita dan tahu bahwa ayah dan anak kita telah kembali sebagai raja, semua persiapan sudah terlambat sekarang. Mereka akan membayar harga untuk penghinaan dan penghinaan mereka. Menyaksikan momentum mengerikan ayahnya, mata Xiong Zong penuh dengan cahaya. Melihat bahwa formasi perlindungan gunung diguncang dan tersebar oleh ayah dan anak itu. Akhirnya, beberapa sosok terbang keluar dari gerbang gunung, dengan wajah serius dan bermusuhan dan memarahi. Berani, siapa? Di tengah-tengah kata-kata itu, mata tetua terkemuka membelalak. Tetua Xiong, mengapa kamu? Para tetua Paviliun Dewa Bulan dan ratusan master semuanya ngeri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa musuh mengerikan yang dapat mengguncang formasi perlindungan gunung adalah ayah dan anak Xiong yang telah menghilang selama beberapa hari. Tiba-tiba, ratusan orang terkejut. Pada saat yang sama, tampaknya ada sedikit kegembiraan dan kegembiraan yang aneh di mata mereka. Tetua terkemuka segera menarik formasi dan bersiap untuk menyambut ayah dan anak Xiong. Menghadapi antusiasme dan keterkejutan yang tiba-tiba,
Xiong Fan berdiri diam dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak acuh tak acuh seperti seorang guru yang tak terkalahkan. Tetua Lu, mengapa hanya kau yang ada di sini? Di mana Tuan Paviliun Dewa Bulan? Di mana para tetua lainnya? Kata-kata ini dipenuhi dengan permusuhan dan ketidakpedulian, dan ratusan orang tercengang. Wajah kepala tetua membeku. Kau sangat hebat, Xiong Fan, kau telah membuat kemajuan yang tidak dapat dijelaskan, dan kau mulai berpura-pura. Kau bahkan ingin Tuan Paviliun datang dan menyapamu secara langsung. Pasar meningkat sangat cepat. Kepala tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, Tetua Xiong, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Hanya karena Tuan Paviliun dan banyak tetua tidak ada di sini, kau begitu bangga pada dirimu sendiri. Tuan Paviliun dan para tetua tidak ada di sini. Xiong Fan mengabaikan omelan pria itu, tetapi tampak berpikir. Bagaimana mungkin Tuan Paviliun dan para tetua pergi? Tetapi ketika dia memikirkannya dengan saksama, dia merasa itu mungkin. Formasi perlindungan gunung diaktifkan, dan sekte itu pasti telah menemukan sesuatu yang besar. Wajar jika Tuan Paviliun dan para tetua tidak ada di sini. Dengan tatapan curiga, Xiong Fan menyebarkan indera spiritualnya. Aura yang mengerikan itu mengejutkan orang-orang di sekitarnya, dan indera spiritualnya langsung menyelimuti seluruh Paviliun Dewa Bulan. Setelah penjelajahan ini, ternyata itu benar. Dia tidak bisa merasakan aura yang kuat, dan sebagian besar pasukan tempur elit tampaknya telah pergi. Hanya beberapa murid dan beberapa tetua dengan kekuatan yang lebih rendah yang tersisa mengandalkan formasi perlindungan gunung untuk menjaga rumah mereka. Menarik kembali indera spiritualnya, Xiong Fan tampak terkejut. Apa yang terjadi? Tetua yang memimpin memiliki wajah yang berat dan mendesah. Tetua Xiong, pada hari ketika Anda dan putra Anda pergi, tidak seorang pun di seluruh Paviliun Dewa Bulan tahu kemana Anda pergi. Namun, mereka melihat kartu kehidupan Anda bergetar hebat, dan semua orang mengira bahwa Anda berada dalam krisis besar atau terluka oleh musuh yang kuat, jadi Master Paviliun mengirim banyak tetua untuk mencari Anda. Ayah dan anak Xiong tercengang ketika mereka mendengar suara itu. Mereka memang pernah terluka parah oleh Xiao Zanfang dan yang lainnya karena kesalahpahaman sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Master Paviliun Dewa Bulan akan mengingat mereka dan mengirim orang untuk mencari mereka kemana-mana. Master Paviliun Dewa Bulan, yang telah berulang kali memarahi mereka, ternyata sangat menghargai mereka. Xiong Fan sangat terkejut dan segera menyela. Apa yang terjadi kemudian? Mengapa bahkan Master Paviliun menghilang sekarang? Siapa yang tahu bahwa ketika kata-kata ini terdengar, tetua terkemuka dan banyak murid semuanya tampak tidak berdaya. Ah, Master Paviliun mengirim beberapa tetua untuk mencarimu selama beberapa hari, tetapi tidak ada jejakmu. Plat kehidupan juga bergetar berkali-kali, jadi kami menduga bahwa mungkin saingan lama kami, Sekte Tiandao, mengambil tindakan dan menangkapmu dan putramu, jadi keberadaanmu tidak diketahui. Penatua Xiong, Anda juga tahu sifat Sekte Tiandao. Mereka selalu berselisih dengan Paviliun Yuesen kita. Mereka telah bertempur secara terbuka dan diam-diam selama ribuan tahun. Master Paviliun secara pribadi maju untuk meminta bantuan orang tetapi tidak berhasil, yang mengakibatkan King Yin Xianyun terluka. Akibatnya, perang akhirnya pecah. Kalau dihitung-hitung, perang telah berakhir selama 10 hari, dan tidak ada berita sejak saat itu. Berpikir kembali dengan suara yang dalam, wajah tetua itu menjadi sedikit serius. Berbicara secara logis, dengan Master Sekte yang memimpin tim, seharusnya tidak ada berita selama lebih dari 10 hari. Di depan gerbang gunung yang dingin, suasana yang sangat menyedihkan menyebar dengan tenang. Menyaksikan dan mendengar semuanya, ayah dan anak Xiong tidak bisa berkata-kata. Kejutan, keterkejutan, rasa bersalah, sentuhan. Semua jenis emosi terus terjalin dan berubah, dan tiba-tiba meluap dari hati ayah dan anak itu seperti air pasang. Mereka saling memandang dengan tenang, dengan hanya keterkejutan dan rasa bersalah di mata mereka. Tanpa diduga, demi menemukan mereka, Paviliun Dewa Bulan malah berperang dengan musuh bebuyutannya secara tidak sengaja. Kenyataan ini mengejutkan ayah dan anak Xiong, yang mengira mereka tidak diterima dan lebih rendah dari orang lain dimanapun. Siapa sangka faktanya justru sebaliknya. Bagi mereka, Master Paviliun Dewa Bulan justru memimpin orang banyak untuk bertempur dalam pertempuran berdarah. Beban mereka jauh melampaui imajinasi mereka dan menumbangkan kognisi mereka sebelumnya. Ternyata Paviliun Dewa Bulan tidak pernah menganggap mereka sebagai orang luar dari awal hingga akhir. Mereka, ayah dan anak, ingin kembali untuk melampiaskan amarah mereka dan menghancurkan formasi pelindung gunung. Sebaliknya, ayah dan anak itu malu. Mereka saling memandang dengan tenang, mata mereka penuh emosi dan antusiasme. Ayah, masalah ini semua disebabkan oleh kita, ayah dan anak, kita harus membantu Master Paviliun. Nak, kau benar, pria sejati harus membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Ayah dan anak itu cocok dan meninggalkan kehampaan. Sang tetua bahkan tidak menyelesaikan kata-kata tegurannya, dan keduanya menghilang. Penatua Xiong, kau tidak bisa melakukan itu. Ada begitu banyak master di Sekte Tiandao.
Nafas ayah dan anak itu tetap di udara, yang bahkan lebih menakutkan daripada ketika mereka menghancurkan formasi pelindung gunung sebelumnya. Penatua itu sangat terkejut hingga matanya terbelalak. Ini masih Penatua Xiong. Ratusan murid di belakangnya telah membeku, dan mulut mereka lebih lebar dari satu sama lain.